Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah lewat 17 menit, jadi kita mulai saja sembari menunggu rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya. Eh, Hari ini semi formal Bapak Ibu ya, jadi tidak terlalu formal, tetapi yang penting adalah konten atau isinya. Karena hari ini hanya welcome greeting, jadi istilahnya tuh tegur sapa seperti itulah. Nah, kemudian akan ada pemaparan sedikit mengenai kampus Markandeya itu seperti apa, kami ada di mana, itu akan disampaikan oleh Pak Putu Beni selaku dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana Bapak Ibu sekalian itu akan menempuh studi di Fakultas Pendidikan Sosial Humaniora. Nah, di hari ini juga sudah ada Pak Rektor, Pak Wayan Triase. Beliau adalah Rektor Universitas Markandeya yang ada di Bali. Nah, nanti akan ada penyampaian, kemudian ada pemaparan tentang kampus. Nanti setelah itu baru ke teknis mengenai apa namanya mengenai pendaftaran ulang ke Markandeya sebagai mahasiswa MPR yang akan saya sampaikan sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa apa namanya panjang lebar lagi, kita mulai dari sekapur sirih atau penyampaian dari Pak Rektor sekaligus sebagai welcome greeting ya, sebagai selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di Universitas Makandia. Kepada Pak Rektor, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Pandi atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Selamat siang Namo juga Pak. Wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam Salam. kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Universitas Markandeya yang merupakan salah satu universitas penyelenggara program rekognisi pembelajaran lampau dengan program afirmasi. Bapak Ibu, saya sangat senang ya melihat daftar uh, calon mahasiswa yang sudah diberikan ke kami. Jadi kami bisa memberikan atau berperan dalam. Mohon maaf Pak Rektor, termute gini ya. Ya, mohon maaf apa nih tadi otomatis. Jadi kami ucapkan selamat datang ya kembali ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom, yang belum hadir, belum join mungkin nanti saya ada kendala sinyal, tetapi itu tidak em, menyurutkan semangat kita untuk tetap em, berupaya mensukseskan program ini Bapak Ibu, dan tujuannya adalah untuk membuat kualitas pendidikan terutama di pendidikan di sekolah dasar, terutama lagi adalah karena sebagian besar mahasiswanya dari wilayah timur, jadi di wilayah timur Bapak Ibu. Jadi kami sangat bahagia dan sangat tidak sabar ya untuk menjalankan program ini agar bisa sukses bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya dapat kami sampaikan juga, Bapak Ibu semua ini dibiayai oleh pemerintah. Jadi ini adalah salah satu program pemerintah yang bisa dirasakan oleh guru-guru untuk menyesuaikan pendidikannya agar mendapat gelar sarjana. Karena Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami, nanti ketika Bapak Ibu sudah dapat gelar sarjana, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sertifikasi gurunya. Nah, setelah sertifikasi gurunya didapatkan, Bapak Ibu di sana akan berhak untuk mendapatkan tunjangan tambahan. Nah, ini bagian proses yang diberikan modal oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa lancar dan Bapak Ibu juga bisa eh, apa namanya mengikuti dengan baik. Nah, yang nomor tiga, Bapak Ibu, dalam proses nanti ke depan.
kami di universitas, kami di kampus itu sifatnya adalah mendampingi Bapak Ibu agar program ini bisa selesai dan Bapak Ibu mendapatkan apa yang menjadi tujuan pemerintah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada kendala bisa disampaikan ke kami, bisa disampaikan ke Pak Pandi atau staf-staf nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses kegiatan ini dilaksanakan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, program ini adalah program yang luar biasa, Bapak Ibu, untuk kita semua sebagai guru, karena program ini berupaya untuk membawa atau menciptakan guru-guru yang berkualitas, Bapak Ibu. Nah, itu dengan mulai dengan pendidikannya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pendidikannya bagus, dia akan diberikan hak yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Kembali lagi Bapak Ibu, mohon dimanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya karena perkuliahan kita adalah perkuliahan jarak jauh Bapak Ibu. Jadi ya upayakan komunikasinya jangan sampai terputus. Walaupun mungkin tidak bisa Zoom dan lain sebagainya, ada terkendala paket atau jaringan dan lain sebagainya. Tapi komunikasinya lewat WhatsApp, lewat telepon itu harus tetap dijaga Bapak Ibu. Karena kami harus memastikan bahwa semua calon mahasiswa yang diberikan ke kami nanti akan selesai dengan tepat waktu sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah. Kami berkomitmen seperti itu Bapak Ibu dan kami akan membantu dan mendampingi Bapak Ibu sampai program ini bisa terselesaikan dengan sempurna oleh Bapak Ibu. Dan tentunya adalah nanti akan memberikan manfaat yang bagus bagi dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan kita di Bali dan Indonesia Timur. Nih, nih. Dan yang selanjutnya yang paling terakhir adalah Bapak Ibu terima kasih karena sudah mengikuti program ini walaupun Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak, saya sudah tua, saya sudah berumur, Pak. Masa saya harus kuliah lagi? Nah, pendidikan itu sepanjang hayat, Bapak Ibu. Jadi nanti kita di sini bersama-sama untuk belajar, dosen, kemudian dari pihak kampus akan selalu mendampingi Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi saya ucapkan dan selamat datang lagi saya ucapkan bagi yang baru join. Mudah-mudahan apa yang dapatkan nanti di kampus bisa bermanfaat dengan baik dan tujuan pemerintah itu selalu baik sehingga tujuan itu bisa kita wujudkan dan cita-cita kita bersama kita bisa realisasikan secara bersama-sama Bapak Ibu. Salam dari kami dari Universitas Markandea. Eh, Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terutama adalah pendidikan kita di Indonesia wilayah timur yang memang ada gap antara wilayah timur dan wilayah mungkin di Jawa. Nah, itu masih ada gap. Nah, ini sekarang kita dengan semangat bersama-sama kita melalui program ini, ayo kita bersemangat untuk menjadikan dunia pendidikan Indonesia lebih berkualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan Pak Pandi. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan program ini bisa kita uh, sukseskan secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Sekian Pak Pandi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Pandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas uh, welcome greetingnya. Jadi beliau adalah dari Wayan PLC yang merupakan rektor di Universitas Markandia dan mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Pandi Agus Wijaya. Saya adalah wakil rektor satu bidang akademik, kerjasama dan urusan internasional, di mana saya juga adalah eh, kepala RPL, jadi unit RPL di Universitas Markandia. Jadi saya yang bertanggung jawab atas program ini, di mana seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, untuk membawa Bapak Ibu itu menyelesaikan studi sarjananya S1 ya di program studi PGSD di Universitas Markandia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Ada Bapak Beni yang akan memaparkan sedikit mengenai kampus kita tentang Universitas Markandia ini di mana sih, bagaimana sih. Ya, tadi mungkin ada di video ada Institut Teknologi Pendidikan Markandia. Kenapa sekarang universitas? Nah, mungkin nanti akan disampaikan sedikit dari Pak
Beni. Kepada Pak Putu Beni, saya persilakan. Iya. Pelan. Baik, terima kasih Pak Pandi. Salam kenal Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke dan selamat bergabung di Universitas Markandeya. Eh, Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan memberikan dan Markandeya Bali sudah berubah bentuk ya menjadi Universitas Markandeya. Nah, kampus Universitas Markandeya terletak di Jalan Muhammad Hatta, LC Suba Aya, Bangli, Bali ya. Kampus pusatnya ada di Bali. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang pada program Pemuda Akademik FPL ya dari Kemdikbudrismen di batch 3. Oke, perlu saya informasikan bahwa Loh, kertas sudah. eh, saya dari Thailand. Nah, berikut gambaran kampus kita ini sedang tahap pengembangan. Jadi kita sedang proses penambahan gedung baru. Oke, ini tadi sudah dijelaskan terkait apa namanya pengembangan lembaga dan ini nanti adalah rancangan gedung yang kita miliki di depan dan kita sekarang sudah memiliki taman dan di sebelahnya ada gedung perkuliahan lengkap dengan ruang smart class yang sudah kita miliki dan juga beberapa tempat kuliah. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terkait struktur dari pejabat di lingkungan Universitas Markandeya. Nah, tadi yang pertama sudah memberikan sambutan yang terhormat Pak Rektor Dr. Iwayan Nurtaya SPD MPD. Beliau adalah rektor di Universitas Markandeya. Dan berikutnya ada Bapak Pandey Agus Adi Wijaya SPD MPD yang tadi yang selalu menemani Bapak Ibu dalam kegiatan RPL nanti ke depan dan juga selaku penanggung jawab kegiatan RPL yang kita lakukan pada sesi batch 3 ini. Dan berikutnya ada Wakil Rektor 2 Bapak Made Andi Supriyatna Arna. Ya, beliau adalah Wakil Rektor 2 di bidang keuangan dan SDM. Dan berikutnya ada Bapak Inengah Sweca SPD MPD. Beliau adalah Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Nah, dalam jajaran di bawah Fakultas Pendidikan dan Sosial Humaniora, kita dibantu oleh Ibu Nurul Isnani Fitriana selaku Ketua LPMAI, yaitu yang menjamin mutu dari keterlaksanaannya program RPL yang kita laksanakan di batch 3 ini. Dan juga ada Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat, yaitu Bu Niwayan Sri Darmayanti. Dan juga, nah ini Bapak Ibu harus mengetahui juga bahwa yang mengkoordinasikan prodi di RPL ini ada Ibu Luh Made Dwi Wedayanti SPD MPD selaku Ketua Departemen Pendidikan. Nah, sedangkan saya sendiri adalah selaku dekan di Fakultas Pendidikan Sosial dan Humaniora. Nah, Bapak Ibu juga mestinya harus mengenal ya siapa sih Kaprodi dari PGSD ini seperti itu. Nah, berikut saya perkenalkan Kaprodi di
PGSD, yaitu Ibu Harum Sunya Iswara SPD MPD. Nah, jadi untuk kaprodinya mudah-mudahan dengan foto Bapak Ibu mengenal ya. Nanti siapa tahu berjumpa biar bisa saling menyapa. Karena beliau adalah kaprodi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya eh, kita bisa menyelenggarakan program ini karena kita sudah terakreditasi sangat baik di program pendidikan guru sekolah dasar sangat baik, di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sangat baik, prodi pendidikan bahasa Inggris sangat baik, sistem informasinya baik, prodi pariwisata budaya dan keagamaan terakreditasi baik, prodi manajemen ekonomi terakreditasi baik, prodi hukum adat terakreditasi baik, prodi akuntansi terakreditasi baik, DKP ya juga kita memiliki prodi DKP dengan akreditasi baik, arsitektur juga terakreditasi baik, dan kita punya perguruan apa namanya kampus di luar kampus utama. Jadi kita punya kampus di Mataram dengan prodi pilihan akuntansi dengan terakreditasi baik. Nah, untuk pendaftaran ini saya menginformasikan kepada Bapak Ibu, jadi pendaftaran di Universitas Markandeya bisa dilakukan secara online. Nah, ini bisa apa namanya dilakukan dengan menggunakan gadget atau HP dengan mengklik daftar sekarang dan memilih prodi yang akan dipilih atau yang akan dilamar. Nah, ini juga tidak untuk kemungkinan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu terkait program lembaga dari Universitas Markandeya. Kita memiliki selain eh, pendaftaran reguler, kita juga memiliki beberapa beasiswa. Nah, berikut saya ingin mengenalkan program kampus, yaitu ada beasiswa kuliah gratis dan KIP kuliah. Nah, di sini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan putra-putrinya. Kami punya program beasiswa kuliah gratis. Nah, beasiswa kuliah gratis ini kita akan gratiskan uang gedung, pembangunan, pengembangan fasilitas, SPP 8 semester Bapak Ibu. Ini spesial bagi, kalau tidak salah ada 80-an ya, penerima program RPL Afirmasi. Ini bagi putra-putri Bapak Ibu. Ya, kita akan berikan beasiswa bagi yang ingin kuliah di kampus Universitas Markandeya. Kita berikan gratis SPP sampai 8 semester. Dan selama pendidikan hanya dikenakan biaya SKS 12.000 per SKS setiap bulan Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya program yang bisa kita program tambahan ya, selain program dari Kemdikdasmen pendidikan dasar dan menengah, Bapak Ibu sudah diberikan beasiswa. Nah, agar nyambung kembali, jadi untuk putra-putri Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, kita siapkan beasiswa gratis SPP sampai semester 8. Jadi dengan program beasiswa kuliah gratis. Dan hanya dikenakan biaya Rp12.000 per SKS dibayar setiap bulan Bapak Ibu. Nah, untuk KIP kuliah ini ada kategori khusus. Ya, tentu fasilitasnya sama, ada gratis uang gedung dan sebagainya. Ada uang saku selama 8 semester kurang lebih Rp5 juta. Nah, tentu ini ada syarat khusus dalam apa namanya penerimaan pada program beasiswa KIP kuliah. Nah, syaratnya, nah ini untuk kuliah gratis mungkin ini Bapak Ibu menjadi sasaran ya bagi yang ingin menyekolahkan putra-putri Bapak dan Ibu atau saudara dengan rekomendasi Bapak Ibu, kita akan siapkan kuota satu orang satu kuota atau satu orang untuk satu putra dan putri atau saudara yang akan kuliah di Universitas Markandeya. Kita siapkan program beasiswa kuliah gratis. Yang pertama, kami syaratnya ya menerima semua lulusan SMA, SMK, madrasah atau paket C. Itu bisa. Yang berikutnya belum menikah atau sudah menikah. Jadi bebas ya kalau sudah menikah silakan, yang belum belum menikah juga boleh. Ya, tidak ada batasan usia. Tersedia di semua prodi dan bisa kuliah sambil kerja. Nah, ini program beasiswa kuliah gratis. Kalau KIP kuliah, ini lulusan 3 tahun terakhir. Dengan lulusan sama, SMA, SMK, madrasah, atau paket C, orang tua bukan PNS TNI dan Polri, memiliki surat keterangan kurang mampu atau dan berada pada desil 1 sampai 4. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama studi,
sudah punya akun KIP kuliah di halaman Kemdikbud data KIP akun sudah terisi lengkap. Nah, itu ya syarat dari dua program beasiswa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekarang berada pada program RPL. Nah, program RPL ini bukan hanya kita menerima dari hibah dari Kemendikdasmen, tapi juga bisa melamar secara mandiri dengan keuntungan yang seperti Bapak Ibu rasakan. Nah, syarat pendaftarannya ini lulusan SMA, SMK sederajat atau lulusan diploma D2, D3 yang ingin melanjutkan ke jenjang S1. Namun dengan catatan dia memiliki portofolio. Nah, ini di sini ya, ada portofolio. Portofolio itu bisa dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, surat keputusan pengangkatan atau masa jabatan seperti Bapak Ibu ya, sudah memiliki sertifikat pengangkatan atau SK ya, pengangkatan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti program ini. Nah, ini kita buka di 3 prodi pilihan. Ada di PGSD, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia. Nah, registrasi bisa secara online. Jika Bapak Ibu bingung, boleh menghubungi Pak Pande di nomor berikut 082 0823 4012 5789. Nah, bisa menghubungi koordinator RPL Bapak Pandai Agus Budi Wijaya atau lewat hotline eh, Universitas Markandeya dari nomor 0822 1047 5670. Nah, Bapak Ibu, jika ada rekan yang ingin ke jalur RPL, jalur reguler bukan Kemdikdasmen ya, karena ini jalur Bapak Ibu terbatas dan Ibu ditunjuk langsung mendapatkan bantuan dan kuliah di Universitas Markandeya. Nah, terkait program Ibu, di sini juga saya tampilkan ya, manfaatnya banyak sekali. Nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan oleh Pak Pandi selaku koordinator RPL. Nah, berikutnya di sini ada fasilitas yang kita miliki jika putra-putri Bapak Ibu berkuliah di Universitas Markandeya. Yang pertama, kami ada taman ya di sini, Taman Markandeya. Yang kedua, kami punya kelas internasional. Jadi kita punya kelas untuk pertemuan internasional. Seperti yang Bapak Ibu lihat, yang di sebelah kanan ini yang saya tandai, ini adalah kegiatan student exchange. Apabila Bapak anak atau putra-putri Bapak Ibu memiliki prestasi dan layak dan lulus seleksi student exchange, kita akan berangkatkan ke Thailand bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi dari Waledak University untuk belajar studi banding atau pertukaran pelajar di eh, kampus tersebut. Nah, ini beberapa kegiatan ya, Bulan Budaya Bali ya, yang telah dilaksanakan oleh Waledak University dengan Universitas Markandeya. Nah, ini ruang kelas. Ruang kelas kita di Universitas Markandeya, kita ada papan ya dari kaca dan juga ada smart TV. Jadi ini untuk mempermudah dalam mengajar ataupun nanti presentasi dari mahasiswa. Ini ruang internasional seperti yang tadi dijelaskan di depan. Nah, ini perpustakaan yang kita miliki, kita punya aula dan ini mahasiswa internasional kita yang menggunakan pakaian adat Bali. Yang laki-laki menggunakan udeng, pakaian common. Yang perempuan menggunakan kebaya atasan dan juga kain common kalau di Bali namanya. Dan di tengah ini menggunakan pakaian khas dari Thailand. Kebetulan yang bersangkutan sedang perform saat itu, sehingga dia menggunakan kostum atau pakaian dari Thailand. Nah, ini smart class yang kita miliki. Lalu kita punya lab bahasa lengkap dengan komputernya. Kita juga punya lab sistem cerdas seperti yang ditampilkan di sini. Jadi kita punya lab sistem cerdas, ada komputer dan sebagainya. Kita punya ruang praktik
micro teaching, ada ruang praktiknya dan juga ruang kontrolnya. Baik, demikian pengenalan terkait Universitas Markandeya. Semoga Bapak Ibu senang ya berkuliah di Universitas Markandeya dan sampaikan pengalaman Bapak Ibu yang baik tentunya kepada teman-teman, keluarga maupun yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu saya kembalikan ke Pak Pande. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni, Dekan Fakultas Pendidikan dan Sosial Humaniora. Jadi Bapak Ibu nanti yang menandatangani jasa Bapak Ibu adalah Pak Beni nanti ya sebagai dekan. Baik, acara utama mungkin ya. Hari ini saya akan memulai dengan apa ya, pemaparan umum. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan eh, link pendaftaran ulang. Nah, itu penting Bapak Ibu karena kami akan melakukan proses asesmen yang mana itu merupakan eh, syarat wajib untuk bisa kami mendaftarkan Bapak Ibu sebagai mahasiswa ke Pangkalan Data Dikti. Ya, yang pertama Bapak Ibu dari data terakhir yang kami terima itu sebenarnya ada 76 nama yang merupakan semuanya adalah guru atau tindik atau kepala sekolah di SD eh, di 4 provinsi kalau salah. Itu pertama Bali, NTB, NTT, dan Papua. Jadi kalau di Papua kami semua provinsi di Papua itu kami lihat semuanya ada mewakili. Nah, eh, pertama yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya tekankan lagi bahwa program ini gratis Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu itu semua dibiayai. Jadi pendaftaran, dari perkuliahan, dari uang ujian, bahkan sampai uang wisudanya itu sudah ditanggung negara Bapak Ibu. Nah, kenapa ditanggung seperti ini Bapak Ibu? Mungkin saya harus jelaskan sedikit karena pemerintah itu melihat di data Dapodik dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah masuk Dapodik, ada ternyata guru-guru kita itu yang belum sarjana, belum S1, khususnya di PGSD ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya minimal, karena undang-undang guru dan dosen itu mensyaratkan secara eksplisit bahwa seorang guru yang profesional adalah minimal jenjang kualifikasi akademiknya adalah S1. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu itu belum bisa mendapatkan panggilan sertifikasi guru yang ujung-ujungnya adalah tidak bisa mendapatkan apa tunjangan sertifikasi guru. Nah, inilah yang pemerintah tuh pikirkan bagaimana caranya. Nah, jadi gerbang pertama itu adalah Bapak Ibu harus dulu S1. Nah, ternyata di di Kementerian Dikti Saintek itu ada yang namanya program RPL Bapak Ibu. RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau. Lampu. Artinya apa? Artinya pengalaman Bapak Ibu yang sudah lama sekali di SD mengajar sebagai tendikkah atau kepala sekolah bahkan atau sebagai guru itu kita akan akui semua ya. Nah, kita akan akui. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu itu hanya menempuh 2 semester saja untuk bisa mendapatkan gelar sarjana ya. Nah, apakah ini legal? Mungkin ada pertanyaan, kenapa sarjana cuma 2 semester itu 1 tahun? Ini legal. Ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menterinya, bahkan ada undang-undangnya pun ada. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apakah jasa saya legal atau tidak. Kami pastikan jasa Bapak Ibu sama dengan ijazah mahasiswa yang menempuh jalur reguler itu selama 8 semester. Ya, jadi kalau S1 itu kan 8 semester Bapak Ibu. Jadi 4 tahun harus kuliah. Tapi Bapak Ibu hanya menempuh 1 tahun saja. Ya, itu yang perlu saya sampaikan supaya dimengerti. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti program ini, di luar program ini Bapak Ibu itu akan menempuh 4 tahun. Gitu. Jadi tidak bisa kalau tidak ikut program ini Bapak Ibu kalau mau menjadi sarjana itu tidak bisa. Ya, tidak bisa 1 tahun, harus 4 tahun.
Ya, itu yang perlu saya sampaikan dan dipahami bersama. Nah, jadi seperti Pak Rektor sampaikan, ini adalah program yang sangat baik dari pemerintah. Nah, kalau kami di penyelenggara LPTK, ya, Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan, itu sebenarnya sudah dari dulu eh, menyelenggarakan RPL ini, tetapi kami tidak bisa menggratiskan karena untuk pembiayaannya cukup mahal. Nah, tetapi sekarang ternyata pemerintah berbaik hati dan Bapak Ibu akan segera dalam hanya 1 tahun ya, cuma 2 semester Bapak Ibu tidak akan lama ya, itu bisa menjadi eh, mendapatkan sarjana. Nah, nanti setelah sarjana Bapak Ibu, informasi dari Kemendikdasmen yang kami dapatkan, Bapak Ibu akan diprioritaskan untuk mendapatkan panggilan sertifikasi guru. Ya, jadi segera setelah Bapak Ibu menyelesaikan program RPL ini, itu nanti katanya akan langsung dibuatkan program di mana Bapak Ibu langsung apa namanya mendapatkan panggilan sir guru. Jadi oleh karena itu mungkin kalau perkiraan ya antara 1 tahun, 1,5 tahun atau mungkin maksimal 2 tahun ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan atau hak Bapak Ibu mendapatkan tunjangan gurunya. Baik. Nah, itu Bapak Ibu yang apa namanya jangka ke depannya ya, eh, target kita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, perkuliahan seperti apa? Nah, perkuliahan itu tidak akan tetap buka setiap hari, tidak. Apakah nanti ada tugas juga? Tidak. Yang akan ada Bapak Ibu, akan ada kuliah umum. Ya, jadi contoh, di semester sekarang Bapak Ibu itu akan mendapatkan 10 mata kuliah misalnya. Nah, ke 10 mata kuliah itu akan ada satu sesi dengan dosen pengampunya. Jadi, dosen akan menyampaikan materi. Nah, materi itu tentang ke-SD-an pastinya. Ya, nah materinya itu 1 kali tatap muka, 1 minggu itu paling cuma 1 kali saja pertemuan Bapak Ibu. Sisanya Bapak Ibu bisa fokus untuk tetap mengajar. Ya, nah itu yang perlu saya sampaikan. Jadi supaya Bapak Ibu itu tidak berpikiran double nanti itu gimana kuliahnya dan segala macam pertemuannya bagaimana tidak. Jadi pertemuannya itu semuanya online dan oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu tidak keluar dari grup WhatsApp ya. Karena semua materi, semua informasi bahkan sampai pelulusan Bapak Ibu akan saya umumkan di sana. Nah, jadi mohon Bapak Ibu, karena kami juga ada kendala, ini harusnya ada 76 yang masuk, tapi baru ada sekitar 55. Nah, mohon sangat kalau ada teman di daftar, eh, apa namanya ya, Bapak Ibu kenal, guru-guru di list yang saya kirimkan di WA Group itu mohon diinformasikan apakah sudah masuk WA Group atau belum. Kalau belum, mohon dimasukkan atau diberikan aksesnya. Itu yang mau. Karena saya kami dari Universitas Markandeya itu tidak mau kami dapat 76, kami tidak mau ada 1 orang pun lepas itu, tidak mengikuti program ini. Karena ini program tidak akan bisa diikuti 2 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang mundurkan diri, tahun depan itu sudah diblok, tidak boleh. Artinya Bapak Ibu di blacklist. Bahkan untuk program-program yang lainnya ya, saya takutnya itu nanti kalau ada sertifikasi guru dan segala macam yang menggunakan dana APBN, itu Bapak Ibu di blok, tidak boleh mengikuti. Jadi kalau sudah masuk di daftar ini, diikuti saja Bapak Ibu. Saya sebagai WR1 akademik menjamin Bapak Ibu tidak akan ada yang tidak lulus. Saya pastikan semuanya lulus, tetapi diikuti apa kegiatannya yang apa namanya, yang kami sampaikan nanti. Ya, jadinya diikuti saja Bapak Ibu. Tidak perlu berpikir nanti skripsi bagaimana. Tidak ada skripsi. Ya, kami sudah mengganti itu dengan tugas akhir. Bentuknya apa? Bentuknya adalah modul ajar bisa, media pembelajaran bisa, eh, soal-soal evaluasi UAS atau UTS bisa. Nah, itu menggantikan. Nah, kami yakin Bapak Ibu ini pasti sudah sering membuat itu dan kami meminta salah satunya itu sebagai bukti tugas akhir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir harus membuat skripsi. Ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu tidak berpikir terlalu ruwet itu banyak pikirannya nanti untuk mengikuti program ini.
Baik. Nah, seperti saya bilang Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tolong diketik di kolom komentar atau nanti setelah saya selesai memaparkan silahkan klik tombol raise hand ya, atau kalau tidak ketemu tombolnya bisa seperti ini saja seperti saya. Nanti akan saya buka mute, silakan Bapak Ibu bertanya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dulu ke pendaftaran. Nah, Bapak Ibu sekarang ini belum menjadi mahasiswa Universitas Markandeya. Kenapa? Karena harus mendaftar dulu. Setelah Bapak mendaftar, mengisi link, itu kami akan lakukan asesmen. Setelah itu, baru kami akan berikan nomor induk mahasiswa, NIM. Nah, nanti setelah keluar NIM itu, Bapak Ibu baru secara resmi menjadi mahasiswa dan kami daftarkan di pangkalan data perguruan tinggi yang nanti akhirnya akan mendapatkan PIN, penomoran penomoran ijazah nasional ya. Jadi kalau tidak terdaftar di PDDIK, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan PIN, tidak bisa diluluskan dimanapun Bapak Ibu kuliah di eh, negara Indonesia ini tidak bisa. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen dulu untuk menyampaikan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah link. Nanti saya akan kirimkan link tautan. Nanti isinya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi email. Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan emailnya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tahu emailnya, buka saja di HP-nya, cari akunnya, diisi. Atau tidak, misalnya tidak ada ya di random aja Bapak Ibu ya. Random itu maksudnya diacak aja. Yang penting isi saja. Nah, untuk nama lengkap Bapak Ibu, mohon nama lengkapnya itu yang sesuai ijazah Bapak Ibu terakhir. Kalau Bapak Ibu lulusan diploma, pakai ijazah diplomanya. Kalau eh, lulusan SMA sederajat SMK, silahkan pakai namanya di sana. Ya, kenapa? Karena kami seringkali menemukan ada perbedaan antara nama di KTP, tanggal lahir, juga tempat lahir. KTP, KK, ijazah itu biasanya beda-beda. Nah, kami menemukan banyak seperti itu. Nah, kami gunakan patokan itu di ijazah. Kenapa? Karena ijazah tidak bisa diubah Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah identitas diri di KTP atau KK itu masih memungkinkan. Oke. Nah, nanti bisa diisi saja Oke, saya contoh saja ya. Oke, misalnya namanya adalah saya pakai nama saya sendiri. Kemudian lulusan terakhir Bapak Ibu, kalau lulusan Bapak Ibu adalah SMA, SMK di ini, kalau misalnya ada sudah selesai diploma, bisa diklik apakah diploma 1, 2, 3 atau 4. Ya. Nah, program studi terakhir yang ditempuh, nah kalau Bapak Ibu lulusan SMA, SMK tinggal diketik SMA, SMK saja. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu itu adalah diploma, diisi diploma 1, diploma 2. Nah, kemudian nama perguruan tingginya, tempat kalau Bapak Ibu sudah pernah kuliah misalnya diploma, diisi namanya. Nah, program studinya Bapak Ibu tinggal klik, tinggal pilih satu ini saja. Nah, tempat lahir Bapak Ibu silahkan cek di identitas diri. Nah, itu supaya tidak salah. Tanggal lahir, contoh penulisannya seperti ini Bapak Ibu ya, supaya tidak salah. 1 Januari 2000 itu misalnya. Jenis kelamin biasa laki-laki. Nah, nomor ijazah terakhir pada program diploma, sarjana, magister. Nah, kalau Bapak Ibu tidak lulusan diploma, diisi saja SMA, SMK. Oke. Nah, nomor induknya juga kalau tidak ketemu, diketik saja SMA atau SMK. Kemudian kewarganegaraan Indonesia, agamanya silakan dipilih Bapak Ibu ya. NIK nomor induk cek di KTP Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Itu sesuaikan nomor induknya. Kenapa? Karena seringkali ini salah salah mengetik salah
Salah ngetik satu angka saja itu nanti tidak bisa didaftarin nanti ke gini, ke PDDikti. Nah, nanti untuk alamatnya Bapak Ibu, alamatnya itu silakan Bapak Ibu mengisi sesuai di KTP. Jadi contoh misalnya kalau Bapak Ibu itu tinggalnya di Denpasar, tetapi di KTP-nya itu tidak di Denpasar, pakai yang di KTP saja. Oke, jadi mohon dilengkapi saja. Nomor HP Bapak Ibu, tolong nomor HP-nya ini yang ada WhatsApp-nya, nomornya. Kenapa? Oke. Supaya nanti kami menghubungi itu bisa langsung terkoneksi dengan WhatsApp. Jadi apapun informasi akan kami sampaikan melalui WhatsApp group. Oke, jadi mohon nanti diisi dengan apa namanya dengan lengkap. Nah, kalau semisalnya Bapak Ibu di sini ada punya dua nomor dan misalnya takutnya seperti ini. Oh, saya punya WhatsApp atau misalnya saya tidak punya WhatsApp, tetapi operator saya punya, atau istri saya atau suami saya punya, dan hanya ada satu HP di rumah itu misalnya, pakai nomor itu juga bisa. Jadinya ada dua nomor yang mungkin bisa kami masukkan ke WhatsApp itu. Seandainya misalnya Bapak Ibu itu tidak apa namanya HP-nya bermasalah atau misalnya tidak ada sinyal seperti itu. Oke. Silakan nanti diisi saja. Kemudian nama ibu ini bukan istri ya, tetapi nama ibu kandung atau nama bapak ibu dari bapak ibu sekalian. Ini penting bapak ibu karena ini menjadi salah satu apa namanya? Salah satu isian wajib kalau mau mendaftar ke PDDikti. Jadi ini nih harus diisi bapak ibu ya. Oke, pekerjaan misalnya bisa petani. Nama ayah juga adalah nama ayah dari bapak ibu sekalian ya. Pekerjaan kalau sudah meninggal bisa diketik ALM atau almarhum ya misalnya. Nah, kemudian transportasi di apa namanya ya diisi aja, isi aja sepeda motor atau yang mana aja juga boleh Bapak Ibu, tidak masalah ini. Nah, pekerjaan calon guru Bapak Ibu silakan mengisi isi guru atau misalnya tenaga pendidik di SD apa itu misalnya SDN Markandeya itu misalnya. Nah, silakan diisi ya Bapak Ibu sebagai guru apa itu silakan diisi. Nah, kalau punya usaha, isikan misalnya ada usaha pedagang di rumah, silakan. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kami perlu untuk ngupload KTP-nya. Jadi Bapak Ibu silakan foto atau scan. Kalau yang paling bagus adalah di scan. Kalau tidak di foto, setelah itu upload fotonya, foto KTP-nya, silakan di upload. Ya. Kemudian kami juga perlu kakaknya, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada kakaknya, susah, diupload saja KTP-nya tidak apa-apa. Ya. Kemudian ijazah terakhirnya, ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah lulusan diploma, silakan upload ijazah diplomanya di sini. Tetapi kalau misalnya ijazah terakhirnya SMA atau SMK, silakan upload ijazah SMK-nya di sini dan di sini. Ya. Silakan di scan, di foto, upload di sini. Nah, kalau ada Bapak Ibu punya transkrip nilai atau misalnya Bapak Ibu itu adalah pernah kuliah diploma, nah itu kan punya transkrip nilai, upload di sini, ya, di foto di upload. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu upload dokumen sertifikat yang relevan. Nah, di sini ada contohnya, tetapi tidak semuanya harus diisi. Tidak semuanya harus diisi. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu perlu membuat sebuah surat eh, seperti surat izin ya. Jadi surat izin dari kepala sekolah Bapak Ibu sekalian bahwa saya kepala sekolah SDN Markandeya menugaskan atau mengizinkan saudara A untuk mengikuti perkuliahan RPL afirmasi di Universitas Markandeya. Nah, itu yang paling penting. Nah, selain itu kalau Bapak Ibu pernah punya sertifikat pelatihan itu misalnya atau misalnya Bapak Ibu punya RPP atau modulnya atau Bapak Ibu punya evaluasi atau media pembelajaran
di-scan semua apa namanya dokumen-dokumen itu di-scan, dijadikan satu, di-upload sekalian. Nah, ini akan membedakan Bapak Ibu. Jadi uploadan Bapak Ibu pada apa namanya pada bagian ini itu akan menentukan nilai Bapak Ibu. Jadi contoh seperti ini. Karena akan ada proses assessment, jadi semisalnya si A dan si B itu sama-sama melamar. Tapi si A dia mengupload banyak dokumen. Nah, ada sertifikatnya, ada modul ajarnya, ada silabus atau RPP yang pernah dibuat, ada misalnya kayak log mengajar gitu. Nah, itu diupload lengkap dia si A. Nah, bisa jadi IP-nya, nilainya nanti akan lebih besar ketimbang si B yang hanya mengupload satu dokumen, yaitu misalnya adalah surat izin dari kepala sekolah. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena asesor nanti akan melihat kalau orang yang memberikan dokumen lengkap itu gampang dikasih nilai karena kita bisa mengetahui bagaimana track record atau sepak terjang Bapak Ibu mengajar selama ini. Tetapi kalau yang tidak ada itu susah memberikan nilai, pasti nilainya akan minimal. Mungkin dikasih nilai C atau paling paling tinggi B. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan misalnya, oh punya sertifikat, oh saya pernah ikut pelatihan, saya pernah ikut apa namanya seminar. Nah, di foto, ternyata di seminar itu adalah pelatihan pramuka penggalang. Nah, nanti ada mata kuliah kepramukaan Bapak Ibu, langsung dikasih A sama asesornya. Tapi kalau yang si B tidak mengupload itu, tidak bisa, tidak akan dikasih nilai A dia. Pasti nilainya itu C gitu. Nah, tetapi apakah kedua-duanya lulus? Kedua-duanya lulus. Tapi yang satu mendapatkan nilai yang bagus, yang satu mendapatkan nilai yang pas-pasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu silakan mengupload kurikulum vitae. Jadi Bapak Ibu itu perlu membuat sebuah kurikulum vitae. Contohnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian di-download dulu Bapak Ibu ya. Tidak bisa ini diisi di sini tidak bisa. Jadi ini contohnya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi nama lengkap, kemudian email, nomor HP, diisi SMA-nya, tahun lulusnya, kapan. Nah, kemudian diisian ini Bapak Ibu. Contoh SD 1 Bangli. Nah, itu Bapak Ibu dari kapan mengajar di sana. Kalau Bapak Ibu itu mengajar pindah-pindah, diisi semuanya. Jadi SD 1, SDB, SD 3 dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini isi pekerjaan paruh waktu, saya yakin ini sudah apa namanya tidak paruh waktu ya, tapi full time ya diisi. Nah, kemudian di sini deskripsikan sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu di sekolah itu misalnya hanya mengajar, diisi saja sebagai guru full time mengajar apa. Apa yang Bapak Ibu kerjakan ya membuat RPP, menganalisa jawaban, membuat ulangan, mengajar segala macam. Se apa namanya dideskripsikan sedetail mungkin. Ini juga akan digunakan oleh asesor untuk memberikan Bapak Ibu nilai. Nah, selain misalnya sebagai guru, Bapak Ibu juga sebagai petani. Diisikan Bapak Ibu, silahkan diisikan di sini. Boleh. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kalau misalnya Bapak Ibu punya pekerjaan selain guru, itu pasti dapat nilai A. Kenapa? Karena dilihat, oh Bapak Ibu ini sudah punya pengalaman sebagai seorang wirausahaan. Itu sebagai seorang wirausahawan itu kan tidak hanya pedagang tapi juga petani karena kan tetap ada jual beli, ada misalnya proses transaksi di sana dan segala macam. Nah, itu disampaikan diisi saja. Atau misalnya saya driver ojol Pak, diisi saja, tidak apa-apa. Karena RPL itu Bapak Ibu itu bisa mengakui tiga hal. Jadi pengalaman pendidikan formal, pengalaman pendidikan non formal, pendidikan dan pengalaman pendidikan non formal atau pengalaman kerja. Yang penting itu pengalaman kerja dan setelah lulus SMA atau SMK. Itu semuanya bisa diakui Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi mana yang bisa diakui sama tidak, nah itu tergantung dari asesor kami. Kami yang asesor yang akan memberikan nilai nanti. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu upload kurikulum vitae, kemudian upload foto diri Bapak Ibu. Kalau bisa itu latarnya merah. Kenapa? Karena untuk cetak apa namanya ya, cetak-cetak kartu nanti, kartu tanda mahasiswanya itu supaya seragam dengan kami. Kalau pakaiannya apakah pakai korpri itu boleh ya silakan Bapak Ibu, tidak masalah.
Jadi bisa kan kalau di sekolah pasti biasanya ada sesi foto atau bisa minta bantuan ke rekan guru untuk memfotokan. Yang penting itu latarnya itu merah. Kalaupun tidak bisa merah, enggak apa-apa. Yang penting latarnya itu tidak beragam. Jadi di belakangnya putih-putih semua, mungkin di belakangnya tembok, di foto enggak apa-apa. Yang penting kami bisa melihat wajah Bapak Ibu dengan jelas. Itu saja. Oke. Nah, setelah itu ini harus dicentang Bapak Ibu. Setelah ini dicentang baru Bapak Ibu bisa mengirimkan. Oke. Nah, itu untuk isiannya itu saja. Nanti setelah ini dikirim Bapak Ibu, kami akan melakukan proses asesmen. Yang mana proses asesmen itu akan menentukan apa namanya transfer kredit Bapak Ibu atau SKS Bapak Ibu. Jadi dari total 144 SKS itu kami akan mengakui 100 SKS. Nah, 100 SKS inilah yang menentukan mana mata kuliah mendapat A, mana mata kuliah mendapat B, mana mata kuliah mendapat C, itu semuanya tergantung dari uploadan dokumen Bapak Ibu. Ya, jadi saya sangat wanti-wanti mohon selengkap-lengkapnya diisikan. Ya, tapi misalnya kalau Pak Pandi itu setelah deadline, saya baru ingat saya punya sertifikat ternyata. Oh, nanti bisa menyusul tidak apa-apa. Ya, yang penting diisi dulu selengkap-lengkapnya, sebisa-bisanya sebelum tanggal deadline itu adalah 8 Agustus, Bapak Ibu. Kenapa 8 Agustus? Karena setelah 8 Agustus kami harus menugaskan dosen-dosen kami di Universitas Markandeya untuk menganalisa dokumen Bapak Ibu, mengakses studi Bapak Ibu sehingga kami bisa menerapkan dua semester tadi. Jadi takutnya kalau tidak lengkap susah nanti asesornya memberikan nilai yang bagus dan ya kalau paling jelek nanti tidak 2 semester mungkin bisa lebih dari 2 semester gitu. Jadi usahakan itu Oke, selengkap-lengkapnya Bapak Ibu kita bisa banyak sekali mengupload dokumen-dokumennya. apa namanya dokumen yang dimiliki. Oke, yang intinya adalah itu menyampaikan bahwa Bapak Ibu itu punya pengalaman loh. Saya itu sudah lama sebagai guru dan ada beberapa dokumen. Utamanya itu CV ya. CV itu kan pasti terlihat Bapak Ibu itu dari tahun berapa mengajar. Ya, kemudian ada yang saya apa namanya lupa adalah SK mengajar Bapak Ibu. Ya, SK mengajar. Jadi SK mengajarnya itu penting sekali. Ya, selain surat dari kepala sekolah juga SK mengajar atau SK Bapak Ibu diangkat sebagai guru. Kan terlihat di sana. Ya, jadi misalnya 2010 Bapak Ibu diangkat menggunakan SK Bupati atau menggunakan SK apa namanya SK yayasan itu boleh. Itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 dokumen itu ya. Jadi rekomendasi kepala sekolah, SK pengangkatan sebagai seorang guru, kemudian CV. Ya, minimal itu ada 3 itu. Selain dokumen pribadi. Nah, selain itu kayak sertifikat, FPP segala macam itu sebagai tambahan Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai lebih. Oke, baik. Itu pemaparan dari saya dulu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan mohon diklik raise hand kalau mau bertanya secara langsung atau jika tidak bertanya secara langsung bisa ketik di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Crinius Clapping. Ahli Madya. Pertanyaan bagaimana kalau saya pernah mengikuti kuliah jarak jauh melalui Universitas Terbuka, apakah nilainya bisa dimasukkan dalam file? Sangat bisa, Bapak. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu ya? Sangat bisa. Itu akan memberikan nilai lebih kepada Bapak atau Ibu kalau ada transkrip nilai atau misalnya Bapak Ibu dulu pernah ikut kuliah tetapi nggak selesai gitu misalnya. Ikut kuliah D2 tapi saya kuliah cuma sampai semester 3. Nah, kalau ada transkrip nilai atau hasil nilainya dimasukkan. Itu nilai plus dan nilainya sangat bagus. Oke, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Bu Ina Atta Jawa ada yang mau disampaikan? Oke, Ibu Ada Tati Pak. dulu. Ibu Tati SDN di unmute dulu Bu. Suaranya belum masuk. Di klik mute.
Ibu Tati Haryati, STN 14 Dompu. Silakan Bu, di unmute dulu, diklik dulu gininya. Ya, silakan Ya, sudah ya. masuk suaranya. Ini Pak, saya kan dulu kan dari D2, tapi ketika saya mengikuti tes untuk menjadi P3 kapal waktu, saya merubah dari D2 karena sekarang saya tugasnya sebagai teknik, Pak. Ya, kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan, misalnya kan dasar saya kan jadi guru, tapi karena untuk mengikuti regulasi yang diberikan oleh pemerintah, saya terpaksa merubah dari ijazah saya D2 ke SMA. Sekarang kan saya mengikuti lagi perkuliahan RPL secara jauh. Bagaimana dengan apakah saya memasukkan ijazah saya D2 atau ijazah SMA? Karena saat sekarang saya tugasnya sebagai tenaga pendik di bagian perpustakaan. Oke, masuk Bu. Ya, Dimasukkan. masukkan. Ya, masukkan. Masukkan ijazah D2. D2. Dan D2. kan nanti ada dua link nanti. Upload yang ijazah diploma D2-nya, yang di bawahnya upload ijazah SMA-nya. SMA. Terus Ya. nanti SK-nya Pak gimana? SK-nya pakai SK yang gini aja Bu. Ibu kan sebagai tendik sekarang, pakai itu Iya. saja. Pakai tenaga teknik. Ya. Ya. Ya, tetapi nanti di CV-nya gini caranya Bu. Di CV itu Ibu masukkan satu jenis pekerjaan, ya, guru. Nah, tapi nanti di deskripsinya guru pengganti. Karena Oh, saya yakin Ibu kan pasti sering menggantikan guru-guru yang kosong ya. Mengajar itu misalnya. Kadang misalnya ada guru ngajar, biasanya teman-teman tendik yang disuruh ngajar. Itu bisa diakui Bu. Selama Ibu isikan aja di CV-nya Ibu gitu. guru pengganti. Ya, ya. Jadi di sini dari data yang saya dapatkan juga tidak hanya guru full ya, tapi ternyata tendik juga diberikan kesempatan. Karena Iya. mungkin ke depan itu tendiknya ini kalau dia sudah S1 mungkin ada alasan dari pemerintah untuk switching ya, mengubah statusnya dari tendik ke guru. Mungkin ya, tapi saya tidak berani memastikan. Tapi Iya. yang penting kalau sudah mengikuti program ini, Bapak Ibu itu sudah punya modal besar bahwa Bapak Ibu itu sudah S1. Ya, sama ini Pak, kalau Ya. bisa apa tadi kan kita kan belum daftar ulang nih Pak ya. Ya. Kan belum pendaftar ulang. Kalau bisa tapi kita itu untuk mendapat itu Bapak dikirimnya lewat WA enggak gitu? Lewat Ya, lewat WA Bu. Nanti saya Iya. kirimkan setelah selesai hari ini, saya akan kirimkan link itu. Silakan Bapak Ibu mengisi di WA. Jadi jangan pernah meninggalkan WA grupnya Ibu ya. Iya, berarti nanti pas pengisiannya Pak, berarti saya masukin ke ijazah D2. Ya, pakai ijazah D2-nya Ibu. D2. Oh iya dah. Ya, pakai sama transkripnya kan ada juga. Itu pakai itu juga. Ya. Iya, tapi kan enggak perlu juga misalnya saya masukkan ijazah D2. Tapi kalau kita mau upload kalau enggak ada apa namanya? SK ini apa? Itu apa? SK guru. SK gurunya enggak apa-apa. Kan Ibu punya SK pengangkatan sebagai tendik kan? Tendik ada, guru Ya, ada. Saya itu. perubahan dari kan saya maksudnya 2008 di sekolah ini. Pas karena ketika saat itu di 2000 berapa saya ubah dari 2019 saya ubah jadi tenaga tendik karena untuk mengikuti regulasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengikuti tes P3K paruh waktu. Sebelumnya Ibu sebagai guru kan? Iya. Pakai yang itu Bu. Pakai yang dari berarti 2008 sampai 2018. Ya, itu. Ya. Saya perlunya satu aja sih sebenarnya itu SK-nya. Ibu kan pasti punya banyak SK kan, SK pengangkatan sebagai. Pakai SK gurunya itu. Iya, mas saya SK gurunya itu SK pertama apa SK sampai SK 2018-nya? Beruntunnya gitu. Oh, itu tiap tahun ya dikasih SK? Iya kan dikasih SK. Saya kira cuma satu dapat SK. Nah, SK pertama sama SK terakhir kan, tapi terakhir saya kan 2018. Ya, gini aja Bu. Kirimkan saya SK yang paling pertama sama SK terakhir sebagai guru dan SK Ibu sebagai tenaga pendidik. Kan sebagai perpus kan? Ya, jadi 3 SK itu Ibu lampirkan. Nanti
kami akan melihat karena ibu sudah di perpustakaan, pasti nanti ada mata kuliah perpustakaan, ibu pasti dapat A nilainya. Iya, Ya, iya dah. karena Iya. sudah ada SK perpustakaan itu. Oh iya. Oke. Apa sih lagi? Apa sih namanya? Ini CV-nya modal kayak gimana sih Pak? Saya kurang paham sih sebenarnya. Berarti CV itu apa namanya? Ini kita ya, biodata kita ya, Bu, Pak ya? Ya, biodata. Nah, Nanti kan biodata ada kan? isian, Bu. Nama, tempat tanggal lahir, Oh, yang pekerjaan dikirimkan apa. lewat WA ini Pak? Yang Ya, dikirimkan ya. lewat WA? Nanti Oh nanti iya dah. akan saya kirimkan lewat WA. Iya Sudah ada dah. di Iya, sana. iya dah. Oke. Berarti kita semester hanya berapa sih? Dua semester Pak? 2 semester Bapak Ibu. Karena setelah saya cek umur Bapak Ibu itu tidak ada yang di bawah 47 tahun. Iya, soalnya umur saya sudah 52. Ya, Ibu. Itu juga apa namanya afirmasi. Kenapa namanya ini afirmasi adalah Ya, untuk mempermudah. Jadi ya. kemarin kami di briefing dari Kemendikdasmen bahwa kalau Bapak Ibu yang umurnya 47 tahun ke atas itu wajib diberikan maksimal 2 semester gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu supaya bisa juga dipahami bersama bahwa ini banyak sekali kemudahan. Karena sebenarnya kalau RPL yang benar-benar RPL itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh Iya menentukan. sebenarnya, sebenarnya saya mikir begini Pak, kalau hanya sampai 4 tahun berarti lebih baik saya mundur karena mengingat usia saya Tidak, kan sudah 50 lebih ya berarti, tidak, makanya saya tidak Bu, bertanya tidak. dulu. Oh iya, Tidak Bu, 2 semester, 1 tahun Bu. Kami garanti itu kalau sekarang kan bulan bulan Juli 2026, 2026. biasanya kami meluluskan itu di antara bulan September. Jadi September tahun depan, 2027, Ibu sudah punya ijazah SPD. Iya, semoga kita panjang umur semua Pak ya. Ya Ibu. Iya, Yang ya. penting jangan aja keluar atau berhenti. Oh iya enggak. Iya dah. Makasih Pak. Ya, Ya, selamat sama-sama Ibu. siang. Tadi. Ya. Baik, Pak Lukas Kayat mungkin ya. Bapak Lukas Kayat atau Kayat? Mohon maaf kalau saya salah penyebutan. Oh tidak. Ibu Ina Atajawa yang ini dulu ya, yang angkat tangan via gini. Bu Ina Atajawa silakan. Di mute dulu Bu, di unmute dulu. Ya, Ibu Ina silakan. Ya, selamat sore Pak Papua. Ini Pak, saya mau tanya karena saya awalnya dari guru TK. Mm, TK selama 16 tahun honor di mm, guru TK. Akhirnya pengangkatan P3K kemarin itu saya masuk numpang dapodik di SD. mm. Nah, saya ke SD itu saya sebagai TK bukan guru lagi. Seperti itu. Apakah saya D2 saya itu D2 PGTK. Nah, apakah saya nanti pakai ijazah itu atau dengan transkripnya dan SK dari TK ataukah dari SD? Oke, jawabannya sama dengan Ibu Tati jadi ya. Ibu Tati kan Ya, dari guru ke tendik ke SD. Jadi sama Bu, ini Ibu melampirkan apa namanya SK yang dulu sebagai guru. Tidak apa-apa guru ya. SD, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalaupun sebagai instruktur atau tutor di PKBM pun itu masih bisa dipakai. Selama itu adalah sebagai seorang pendidik atau pengajar. Ya, jadi Ibu lampirkan SK-nya itu sebagai pendidik pengajar di TK, kemudian SK pengangkatan Ibu sebagai tenaga teknis tendik di SD. Ya, Oke. jadi itu bisa kami pakai. Tapi Ya, itu belum keluar tanya Pak. oh, kalau belum keluar, pakai saja surat keterangan dari kepala sekolah. Iya. Bisa. Jadi kepala sekolah menerangkan Ibu Ina ada jawab bahwa memang benar diangkat sebagai tenaga teknis di SD ini dari tanggal sekian gitu. Ya, Oke. selain juga surat izin ya, kepala sekolah mengizinkan Ibu Ina Ada Jawa untuk mengikuti perkuliahan RPL di Universitas Markandeya. Ya, Itu diambil dari SD ya? kenapa? Ini dari SD ya? SD saja. Oke.
Ya, Itu saja Pak. Terima kasih Pak. ya, sama-sama Ibu. Bapak Lukas, silakan. Daftar tenaga kependidikan di itu tuh di kementerian. Halo Bapak Lukas, suaranya belum masuk Pak. Bapak Lukas, bisa? Halo? Mungkin ada masalah dengan audio Pak. Pak Lukas, coba dicek dulu HP-nya, karena suaranya belum masuk. Kita ke Ibu Roswita Siampa dulu ya. Ibu Roswita, silakan. Roswita Siampa. Silakan Bu Roswita, di unmute Bu. Oke, Bu Roswita bisa di unmute. Klik paling pojok kiri Bu, yang ada tanda seperti speaker itu di kiri. Kalau Ibu menggunakan apa namanya HP atau pojok kiri bawah. Ya bisa Bu. Atau mungkin ada yang lain ya, sembari nunggu Bu Roswita tidak bisa masuk suaranya. Atau Halo, diketik Bu. Ya, halo, Bapak, siapa ini? Bapak Galaxy Tab. halo. Terus clapping Amang. Saya Chris Klapping, Pak. Oh, Krinius Laping. Silakan Ya, Bapak Krinius. ya, tadi saya ada pertanyaan lewat itu. Sang, Oh, baru audio saya iya. pernah diploma Sudah. 2, Pak. Lalu saya Sudah sudah. ikut kuliah S1, Oh, nanti ini habis baru. tinggal beberapa mata kuliah, ada sekitar 2 mata kuliah. Kok apakah nilai-nilainya itu, nilai-nilai yang sudah ada itu bisa dijadikan file dokumen untuk dikirim juga? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Awas, terima Ya, kasih, Bapak Pak. kan di UT dulu ya, tapi Ya, belum selesai. Jadi nilai-nilai Bapak yang Bapak tempuh di UT akan kami langsung transfer. Jadi Bapak dapat nilai, nilai A, B, A itu langsung kami transfer. Tidak perlu lewat apa namanya lewat asesmen seperti itu, tidak. Nah, itu ya, lebih memudahkan kami gitu. siap, Pak. Dan itu nilai plus sebenarnya Pak, kalau Bapak punya nilai seperti itu. Nilai kuliah S1 punya itu, Bapak. Yes, ya. Makasih, Bapak. Yang pertama, yang kedua Bapak, saya akan jalankan di NTT, Kabupatennya Alor, pulau terluar lagi, Mhm. berbatasan laut dengan Timor Leste. Ada kawan-kawan kami yang pas di bagian timur dari Alor itu, berbatasan Timor Leste itu, dia ada kesulitan pendaftaran, mungkin administrasinya tidak lolos. Apakah ada gelombang kedua lagi kah? Belum mengerti Pak, belum mengerti ke. Bapak artinya ada kenalan, tetapi Ya, belum mendapatkan kuota atau jatah ini Bu, ya, Bapak ya? ya. Dia sudah, ya Pak, dia sudah daftar, hanya mungkin tidak lolos administrasi. Bagaimana kesulitan Oh, dengan IT juga, kalau begitu? ya. Gini Bapak, pelolosan untuk mendapatkan dana ini itu tidak di universitas Bapak, tetapi dari Kementerian Diktasmen langsung dari pusat. Siap. Jadi data Bapak Ibu di Dapodik semuanya ditarik seluruh Indonesia, kemudian dipilih siapa yang mendaftar, dan kemudian yang dinyatakan lolos itulah diberikan ke perguruan tinggi. Nah, dari kami itu mendapatkan 76 Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu atau ada teman-teman Bapak Ibu sudah masuk Dapodik tetapi belum mendaftar SIPKA, mungkin apa namanya ya, dihubungi dinasnya, karena yang merekomen itu biasanya dinas. Oh iya, Ya, dinas. terima kasih Dok. Ya, kalau tidak gimana ya caranya? Karena kami juga pengen Pak, itu kami tidak pengen ada yang tercecer ini, karena dari Kemendikdasmen itu bilangnya itu tahun 2027 itu sudah tidak ada program ini. Jadinya hanya ada kesempatan di semester ini dan semester depan lagi satu. Ya, itu ya kalau tidak salah. Jadi kalau terlewat itu, yang tidak mendapatkan jatah ya harus kuliah sendiri dengan biaya mandiri gitu. Nah, jadi mungkin itu dikonsultasikan ke dinasnya masing-masing untuk disampaikan
untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Karena kami dari universitas kami nggak tahu bagaimana mendaftarnya gitu. Ini Terima sudah kasih. langsung dari pusat dapat kami nama-nama orangnya. Seperti itu Pak Pertanyaan, Klinius ya. pertanyaan kedua Bapak. Ya, Ketiga. Tadi menyangkut CV, apakah katakanlah di dalam situ termasuk pengalaman berorganisasi yang ya tentunya tentu. Ya, melatih pimpinan. Nah, dulu kan saya pernah jadi ketua organisasi ekstra kampus selama kuliah ambil D2. ya. Lalu menjadi pengurus alumni lagi, sekretaris alumni. Sangat Apakah bisa itu juga Pak. Sangat bisa. Itu bisa malah ditemukan itu untuk akan masuk? memberi ya, sangat bisa Bapak Ibu sekalian kalau punya pengalaman seperti itu organisasi Oh, apalagi tolong dicantumkan juga di CV. Karena itu akan mendapatkan. Nanti ada Siap. mata kuliah kepemimpinan. Itu kalau Bapak cantumkan itu pasti nilainya A itu. Ya, karena itu kan Bapak Ibu sudah menjadi apa namanya berpengalaman berorganisasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu dicantumkan saja sama Jaringan. Bapak Ibu ya. Tidak harus menjadi di organisasi formal, organisasi informal itu misalnya menjadi ketua adat itu misalnya. Kalau di Bali itu adatnya karena masih kuat ya. Itu ada strukturnya, ada ketua adat, sekretaris adat, bendahara adat. Nah, itu dimasukkan aja. Nanti itu langsung kita konversi menjadi nilai A di mata kuliah. Terima Ya. kasih Bapak. Ya, jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata sudah punya pengalaman banyak, tetapi tidak dicantumkan di dokumen, nilainya pasti kecil. Padahal sudah punya. Ya, baik Bapak Krenius. Jadi mohon untuk teman-temannya juga dibantu mengenai informasinya ya. Nanti kalau bagaimana mungkin terkendala bagaimana mendaftar ke SIPK, nanti kalau misalnya bisa dikumpulkan, mungkin kami bisa dari universitas membantu bagaimana caranya, karena kami harus pelajari juga. Bapak Tapi yang paling mudah itu harus menghubungi ke dinas itu pasti. ya siap. Saya mau pertanyaan lanjutan lagi itu saya ada sejenis sertifikat begitu kan pernah di 2015 kan saya lolos uji kompetensi guru. Nilai saya memenuhi standar nasional. Jadi saya dipercayakan untuk menjadi instruktur nasional. Apakah itu juga bisa dimasukkan ke dalam file dokumen? Sangat Pak, sangat bisa. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon Ya, diri. sama-sama Pak Bapak. Lukas kayaknya sudah bisa tuh Bapak. Pak Lukas sudah bisa mungkin tuh. Ada bersuara tadi. Oke, coba silakan Pak Lukas. Pak Lukas Halo, belum dari masuk ya saya. suaranya. Halo Pak Lukas. Halo, dari saya. Oke, Ibu Roswita dulu ya. Roswita bisa masuk suaranya. Silakan Bu. Bu Roswita Siampa, silakan. Halo, halo, Ya, silakan. halo. Ya Pak Lukas silakan. Halo. Apa Ya ini? Pak Lukas silakan Pak Lukas. Pak Lukas silakan. Sebentar NTT. Ini ada terbuka, Be. Tadi terus ya. Selamat sore. Oke, sore Ibu. Baik, terima kasih. Salam sejahtera dari NTT Kabupaten Malaka. Silakan Ibu, ada pertanyaan apa? Baik, ini Bapak, saya mau bertanya dulu. Saya guru honor sudah 21 tahun mengabdi nih. Tapi karena saya masih D2, belum sarjana, berarti belum bisa layak ikut tes P3K, Bapak. Nah, apakah dengan ikut kuliah di Universitas Markandeya Bali dan nanti dapat ijazah S1, apakah kami sekolah swasta ini layak untuk ikut tes P3K? Kah tidak, Bapak? Ya, layak Ibu. Terus umur kami apa masih bisa? Nah, Ini itu yang selesai saya pas 50 tahun, Bapak. Baik. Mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk
pengangkatan guru, tes P3K atau segala macam itu adalah wewenang di pemerintah kabupaten masing-masing. Nah, persyaratannya itu sepanjang saya tahu itu adalah juga ditentukan oleh Pemda ya untuk P3K-nya. Dinas. Nah, ya dinasnya, dinas pendidikannya. Nah, itu minimal memang harus S1 gitu. Jadi tidak boleh diploma memang. Nah, kalau misalnya mengenai umur, nah ini yang saya tidak bisa menjawab karena ini kan bukan wewenang kami, Bu. Jadi menurut saya ini mumpung gratis, ya tetap saja diikutin, Ibu. Nanti siapa tahu nanti ada apa namanya istilahnya seperti afirmasi atau segala macam itu siapa tahu bisa diangkat. Tetapi kalaupun Ibu sekarang berada di swasta, sekolah swasta, sepanjang yang saya tahu, sekolah swasta pun mendapatkan sertifikasi guru, Ibu. Ya, karena teman-teman saya juga ada di SD swasta, ada di SMK, SMA swasta, mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi juga sama dengan yang di negeri gitu. Nah, tetapi memang syaratnya harus sertifikasi gurunya ada. Nah, inilah kenapa kembali lagi saya sampaikan harus S1 dulu. Itu Baik, Ibu ya. pertanyaan kedua ini, apakah setelah kami dapat ijazah S1, kami kuliah lagi kah untuk dapat sertifikat ini? Sertifikasi guru ya. Sertifikasi ini. Sertifikasi guru maksudnya. Iya, sertifikasi Ya. guru ini. Nah, sertifikasi guru itu eh sepanjang saya tahu itu ada dua jenis, ada yang daljab dan ada prajab. Daljab itu dalam jabatan, yang lain satu adalah prajab prajabatan. Daljab itu sepanjang yang saya tahu selama Bapak Ibu masuk di Dapodik itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan apa namanya kuota. Nah, itu kemarin itu sepertinya cuma 1 bulan saja ikut ininya. Sama persis seperti sekarang, Bu. Jadi online semua ininya, kuliahnya. Ada kuliahnya nanti. Gitu. Nah, jadinya, tapi untuk ikut sertifikasi itu harus S1 dulu gitu. Ya, Selesai S1 bisa lanjut ambil bisa, bisa. sertifikat prajabatan itu. Daljab sepertinya, Bu, dalam jabatan. Oh, dalam jabatan. Ya, dalam jabatan. Maksudnya bukan Ibu punya jabatan, bukan ya. Istilah saja itu. Jadi istilah dalam jabatan itu adalah istilah yang diberikan kepada guru-guru yang sudah ada dapodiknya, sudah masuk di Iya, dapodik. iya, iya. Ya, bukan Jadi maksudnya Ibu setelah kuliah dikasih S1 jabatan. baru Ya, baru kuliah bisa. lagi PPG-nya. Ya, baru bisa. Oh, iya. Kembali di kampus ini kah? Di Nah, itu Markandia ini? sepertinya tidak, Bu. Karena penyelenggara sertifikasi guru itu penunjukan dari Kementerian Dikti Saintek, ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu hanya ada beberapa. Kalau yang saya tahu itu di Bali cuman ada tiga kampus. Tapi semuanya online, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sama sepertinya. Kalau yang sudah mengabdi seperti Bapak Ibu, saya yakin pasti ada bantuan sama persis seperti yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Ya, Ya, pasti terima dibantu, kasih. tidak mungkin tidak. Ya, jadi tetap semangat aja, Bu. Ikutin aja alurnya, Bu. Tidak usah banyak pikir. Tapi gini, Terima seperti itu. kasih. Ya. Pasti menuju garis Ini finish, Bu. ada saya, Pak. Halo, selamat sore. Ya, Halo. dengan siapa ini? Ibu Katarina. Iya, Silakan. mau tanya Pak, kami dulu kuliah D3 di diploma ketik dia Pak, di D3, guru agama Katolik. Tapi apa masalah ijazah kami tidak bermasalah karena kalau saya dulu, walaupun saya ijazah Tidak masalah, Ibu. guru agama, diploma D3, Tidak ya? masalah. Tidak masalah. Iya, Tidak tapi saya masalah. kan mengajar guru umum. Saya tidak bermasalah. Itu Tidak satu. masalah. Satu Jadi, kedua, saya punya sertifikat. Saya punya sertifikat. Sabar dulu Ibu, sabar dulu. Saya punya sertifikat, tapi itu sertifikat waktu kami prajabatan. boleh. Boleh. Nah, Boleh. lalu kedua, saya dulu pernah
saya tidak mendapatkan sertifikat, tapi apa boleh saya bisa minta di pihak sekolah sertifikatnya itu? Boleh, silakan. Kalaupun Bapak Ibu pernah Halo? mengikut, boleh. Jadi semuanya itu Ya. boleh, Bu. Jadi D3 tidak linear dengan PGSD juga boleh. Apapun diplomanya Bapak Ibu bisa dipakai. Ya. Yang kedua, apapun bentuk sertifikatnya dimasukkan saja. Iya. Ya, kalau Bapak Ibu dulu pernah ikut pelatihan dan Bapak Ibu ingat, tetapi nggak ada sertifikatnya, masukin saja di CV. Kami pasti akui itu. Ya, jadi tidak perlu bingung nyari sertifikatnya di mana. Yang penting Bapak Ibu ingat, masukin saja di CV. Oke, sudah ya. Mungkin Bapak Felicianus Vion. Silakan Bapak. Cek. Pak Lukas silakan Pak Oh, Lukas. ini. Pak Lukas. Ya, Mungkin Pak bisa Lukas baru masuk dengar ini. suara Sudah dengar. kami. Bapak Lukas Kayaknya kayaknya. Pak saya berpakai dengan WA grup jadi tidak kedengaran. Bicara tuh. Oke, baik. Selamat sore, Pak. Sore Bapak Lukas. Ini Pak, saya dari YK di Kabupaten Mati, Provinsi Papua Selatan. Ya, salam Bapak dari Bali. Ini Pak. Ya Pak, salam juga Pak. Yang saya mau tanyakan, saya PNS, ijazah akhir D2, diploma 2. Saya sekarang mendaftar mengambil S1. Yang saya mau tanyakan itu mengenai kemarin kami di Kabupaten Mapi ini ada buka yang daerah punya lewat Pemda, tapi sampai sekarang ini mereka punya ijazah itu mereka ikut lewat kampus UNJ. Mereka punya ijazah itu tidak terkonek dengan BKN. Bagaimana tuh Pak? Kalau seandainya kami selesai dari ambil S1 ini, kira-kira apakah kami punya mungkin bisa terkonek dengan BKN pusat kah tidak Pak? Penyesuaian ijazah nih. Tolong menjelaskan dulu Pak. Mungkin ada gambaran sedikit. Oke, tadi sempat putus-putus, saya nggak dapat lengkap pertanyaan. Jadi mungkin saya rangkum Bapak ya. Jadi jaringan Pak. Ya, artinya gini Bapak. Setelah Bapak selesai di S1 ini, apakah itu bisa diakui oleh BKN gitu ya Pak ya? Pertanyaannya. Iya. Ya, Pak. Bisa jawabannya Pak. Bisa, sangat bisa. Maksudnya untuk proses ijazahnya supaya cepat bisa terkonek dengan BKN pusat. Bisa Begitu, Pak. Bisa. Kami mungkin ada penjelasan sedikit. Ya, ini BKN itu akan menarik data Bapak Ibu dari yang namanya PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Ya. Pangkalan data Dikti ini adalah pusat data semua universitas, semua ijazah yang ada di Indonesia ada di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah terdata di sini itu aman, itu artinya Bapak Ibu eligible. Itu artinya Bapak Ibu itu sah ijazahnya. Nah, kalau BKN mau mengecek ijazah Bapak Ibu itu sah atau tidak, itu cek di PD Dikti. Nah, nanti kami pastikan data Bapak Ibu ijazahnya itu sah dan ada di PD Dikti. Oleh karena itu, jadi tidak perlu ada kekhawatiran nanti itu diakui atau tidak sama BKN-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi jadi untuk memperkuat itu Bapak Ibu, jadi minta surat yang saya minta itu adalah surat izin dari kepala sekolahnya gitu. Oh, Bapak Ibu untuk mengikuti program ini. Ya, nanti kalau ada masalah nanti minta bantuan saja ke dinas. Dinas pasti membantu nanti Bapak Ibu untuk
linearitas gininya untuk apa ya, menyetarakan kan. Bapak Lukas ini menyetarakan ijazahnya itu diakui oleh Ya, BPN. menyetarakan ijazah, Ya, Pak. ya mengerti ya Pak. Kami juga ada beberapa kasus sebelumnya seperti itu dan itu diakui Pak, bisa diakui Pak sama BKN-nya. Ini toh juga ini adalah program pemerintah ya, tidak tidak mungkin tidak akan diakui gitu. Apalagi ijazahnya itu sudah Iya, iya. eligible di PDDikti, itu sudah kami itu pastikan itu eligible. Ya, Iya, Pak. sudah menjawab ya Bapak Lukas ya. Jadi tetap semangat Pak, diikuti saja sampai terakhir. Oke? Iya, Pak. Saya bertanya sedikit lagi, Pak. Ya. Saya kemarin ada ikut pelatihan asesmen, tes kompetensi. Kira-kira saya bisa kasih masuk sertifikatnya ke tidak? Bisa sekali. Kalau itu saya nggak tahu Pak. Coba Bapak dikasih sertifikat atau tidak. Tapi kalau itu ada sertifikatnya, kami bisa bisa akui. Iya, Pak. Sudah dikasih sertifikatnya. Bisa kami akui. Bisa. Dikirimkan ke kami ya, diupload saja di linknya ya Pak. Ya, Sangat seperti bisa yang itu. tadi kan Bapak ada bilang toh. Ya, bisa. Sangat bisa. Sertifikat organisasi-organisasi dari sekolah maupun dari luar yang menyangkut dengan pendidikan toh. Siap. Bisa Bapak. Sangat bisa Pak. Oke, itu saja Pak. Ya. Selamat sore lagi. Ya, selamat sore Salam. teman. Oke, silakan ke Pak Ibu Margareta dulu ya. Ya. Margareta, silakan. Selamat sore untuk semua. Saya dari SDK Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Saya mau mengusulkan kepada Bapak sebagai koordinator agar apa bisa, karena saya secara pribadi saya sudah pahami, apa bisa lanjut ke sesi berikut. Apa bisa lanjut ke sesi berikut. Karena segala pertanyaan dari teman-teman ini pertanyaan yang sama. Oke, tidak ada Apa bisa sesi lanjut? berikutnya Ibu. Ini adalah sesi Apa bisa memang sesi lanjut? diskusi untuk menyampaikan kalau ada keraguan biar bisa saya jawab sekali di sini. Oh, oke. Ya, oke. Silakan Pak Ferry. Kalau ada pertanyaan yang sama tidak perlu diulangi lagi ya. Kalau sertifikat segala macam itu sudah clear untuk saya. Pak Ferry Yadlabu. Selamat sore Pak. Sore. Bapak, saya ingin bertanya tentang SK honorer Pak. Silakan. SK honorer awal dari kepala sekolah itu Pak, itu harus dimasukkan juga sampai SK akhir atau hanya SK awal saja? SK awal dan SK akhir saja. Kalau SK-nya banyak Bapak Ibu, SK awal dan SK akhir saja. Iya, Pak. Dua itu saja. Dengan SK CPNS Pak. Oh ya, Setelah pengangkatan. kalau sudah CPNS kan pasti SK-nya satu ya. Nah, itu bisa. Ditambah SK itu SK saja. CPNS Ya. dan SK 100. Iya. Iya. Oke, Terima sudah ya. kasih Pak. Siap. Iya Pak, terima kasih. Oke, ini saya lanjut ke chat di sini. Saya Pak Elizabeth Lango ya. Ibu. Saya mengajar pindah satu di SD terus pindah-pindah. Nah, itu nanti yang dimasukkan itu SK-nya di setiap gininya, Bu ya, di setiap sekolahnya. Kalau tidak ada SK, boleh pakai surat tugas. Biasanya kan setiap semester kepala sekolah memberikan surat tugas ya. Surat tugas si A mengajar apa, si B. Bisa pakai itu. Kalau surat tugasnya banyak, pakai yang paling pertama dan paling terakhir saja. Gitu, yang yang dipakai. Biar tidak terlalu banyak uploadnya. Oke, ini banyak ya yang tanya juga. Dulu guru, sekarang jadi tendiknya. Sama seperti saya jawaban awal ke Bu Ina ya. Jadi pakai SK gurunya dulu dan SK tendiknya yang sekarang. Oke. Pendaftaran nanti lewat WA. Ya, jadi pendaftarannya nanti lewat WA saya kirimkan setelah sesi ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu lagi? Mungkin? Ya, kalau tidak, saya rasa ini sudah cukup teman-teman di NTT
Papua NTB di WIT itu sudah jam 5 ya sekarang. Masih di sekolah saya lihat banyak sekali. Jam 5 Baik. lah Papua. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah semangatnya. Mungkin nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain yang belum mendapat informasi, mohon disampaikan. Karena informasi dari Kemendikbudristek itu ternyata masih banyak yang belum mendaftar. Nah, supaya tidak terlewat kesempatan ini. Soalnya ini tidak, kalau sudah ini lewat ya udah harus bayar sendiri Bapak Ibu. Kasihan teman-teman kita yang belum S1 di pendidikan S1. Baik, yang terakhir Bapak Ibu mohon dibuka on cam kameranya supaya saya bisa screenshot sebagai laporan saya bahwa sudah memberikan apa namanya bukan BIMTEK ya, petunjuk teknis untuk pendaftaran di RPL Afirmasi Universitas Markandeya. Ya, mohon dibuka kameranya Bapak Ibu dan senyum yang lebar dan manis yang bisa saya. Baik, saya mulai di screen 1. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kemudian scene 2. Selanjutnya ke scene 3. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah